Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan juga para pemirsa dan pemerhati cinta bahasa Arab yang saya sayangi di semua tempat. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas halaman 16 dari buku yang saya punya, yaitu ini buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, yang juz pertama ya, Durus Lughah jilid pertama, yang ditulis oleh penulis Muhammad Nur Samsul Qomar LC. Pada halaman 16 ini ad-darsus tsani, kita akan belajar tentang zalika. Zalika adalah isim isyarah atau kata penunjuk. Artinya adalah itu. Seperti dalam ayat suci Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kita kembali kepada bentuk zalika. Kalau kosakatanya adalah bintang, maka pertanyaan yang diajukan adalah apa itu? Karena di langit, maka kita nyebutnya itu. Karena tidak dekat, maka ma zalika? Zalika najmun. Jawabannya. Kenapa disebutnya najmun? Karena bintang. Sebuah kata isim, kata benda, ya. Dilanjutkan dengan tulisannya domatain, najmun, bukan najmin, ya. Bukan najman. Itu salah satu contoh yang harus diperhatikan. Jadi jangan lupa zalika itu isim isyarah, najmun merupakan isim atau kata benda yang berharokat domatain. Selanjutnya adalah kalau masjid itu dekat, maka bukan zalika, tapi hadza. Dalam gambar ini dituliskan hadza masjidun. Kemudian yang jauh adalah rumah. Wa zalika baitun. Perhatikan ya, zalika baitun, hadza masjidun. Seperti itu. Jadi teman-teman, para pemirsa semua dan para pemerhati cinta bahasa Arab, boleh memiliki buku ini ya, di online ataupun di toko buku Durusul Lughah jilid pertama, sehingga mudah belajarnya bersama-sama. Lanjut, kalau keledai, kita sudah belajar keledai adalah himarun, ya. Kalau yang dekat berarti hadza. Sedangkan kuda itu bahasa Arabnya adalah hisonun. Jadi kalau yang dekat adalah kuda, yang jauh adalah keledai, maka hadza hisonun wa dzalika himarun. Diulang, yang dekat adalah kuda, maka hadza hisonun, yang jauh adalah keledai, wa dzalika himarun. Lanjut, apakah itu seekor anjing? Karena gambarnya adalah seekor kucing, maka pertanyaannya, adzalika kalbun? La, dzalika kitun. Kitun apa? Dalam bahasa Arab, kucing. Lanjut. Dalam Al-Quran ada yang disebut dengan ranjang atau sarirun ya. Nah, pertanyaannya adalah ma dzalika?
Dzalika sarirun. Man hadza, siapa mereka? Mereka ini dekat ya. Jadi man hadza. Yang dekat adalah man hadza. Siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini adalah para pengajar atau ini adalah pengajar. Satu atau dua? Satu ya. Hadza mudarrisun. Yang jauh mereka. Wa man zalika. Zalika boleh jauh ya disebutnya. Zalika imamun. Diulang. Siapa ini? Man hadza. Kemudian siapa itu yang jauh? Wa man zalika. Yang dekat adalah hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Sekarang batu. Tidak boleh kita menanyakan benda mati itu dengan man, karena hanya untuk orang atau manusia. Jadi kalau benda yang ditanya adalah dengan ma. Ma dzalika, dzalika hajrun. Hajrun hanya hal kecil ya. Hajrun. Itu adalah batu. Hadza sukarun. Ini adalah gula pasir. Sukarun. Jadi kalau membuat kopi atau teh, mau menuangkan gula, maka kita sebut ini hadza sukarun. Sukarun ini bukan satu butir, tapi memang disebut gula ya, dalam bentuk padat ya. Jadi bukan ada satu gula, tapi ada benar-benar gula pasir ya. Hadza sukarun. Kemudian bagaimana kalau di sana itu ada susu? Wa dzalika labanun. Wa dzalika labanun. Kosakata yang sudah kita pelajari apa saja? Itu bintang. Apa? Dzalika najmun. Itu rumah. Dzalika baitun. Itu keledai. Dzalika himarun. Itu kucing. Dzalika kitun. Pakai to ya. Kitun. Itu ranjang. Dzalika sarirun. Itu seorang guru. Dzalika mudarrisun. Itu seorang imam. Dzalika imamun. Apa ini? Ini adalah batu. Dzalika hajarun. Ini adalah gula pasir. Hadza sukarun. Itu adalah susu. Wa dzalika labanun. Lanjut. Tadi sudah belajar tentang dzalika dan ma dzalika dan ma hadza, kemudian man dzalika dan man hadza ya untuk pertanyaannya. Lanjut untuk ad-darsus salis, kita masuk kepada kosakata yang lain, yaitu bagaimana merubah dari bentuk domatain menjadi domah. Dari sebuah nama benda menjadi punya alif lam ya. Dipengaruhi oleh alif lam, maka domatainnya berubah menjadi domah. Contoh, masjidun berubah menjadi al-masjidu. Baitun berubah menjadi al-baitu. Kitabun berubah menjadi al-kitabu. Qalamun berubah menjadi
Al-qalamu. Jamalun berubah menjadi al-jamalu. Apa yang dimaksud dengan alif lam di sini? Yaitu bahwa kata bendanya sudah pernah disebutkan sebelumnya atau sudah pernah tertentu. Saya sudah mengetahui bahwa pensil itu patah misalnya. Bukan pensil yang lain, tapi pensil yang itu. Pensil yang ini patah. Nah, maka bahasa Arabnya menjadi pakai alif lam. Al-qalamu maksurun. Pintu yang ini yang terbuka. Al-babu maftuhun. Nah, maksurun tetap mendapatkan domatain karena menunjukkan sifat yang tidak terpengaruh oleh alif lam, ya. Al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun. Kosakata apa saja yang harus kita pelajari, yaitu kata sifat jadidun, baru, jadidun, lama, qadimun, baru, yaitu dalam kalimat al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu lama dan pensil itu baru. 2. Al-himaru soghirun wal hisonu kabirun. Himar atau keledai itu kecil, wal hisonu dan kuda itu besar. Soghirun kecil, kabirun besar. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan wasikhun, bersih ya. Sapu tangan itu kotor ya, salah. Maaf ya. Diulang biar ingat lagi. Wasikhun artinya kotor, nazifun artinya bersih. Diingatnya seperti ini. An-nazofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. An-nazofa, nazifun, bersih. Wasikhun lawannya kotor. Al-qomaru jamilun. Al-qomaru bulan, jamilun. Jamilun itu cantik atau indah. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Yaitu batu itu ringan. Berat ya, salah. Saqilun artinya berat. Kalau waraku, kertas itu, khafifun, ringan. Bagaimana cara menghafalkannya? Khafifun, ringan. Khaffat mawazinuhu, misalnya ada dalam bahasa Al-Quran itu ya, ayat seperti itu. Jadi walaupun sebesar seringan apapun ya, maka akan mendapatkan balasan ya. Wallahu a'lam. Al-hajaru saqilun, batu itu berat. Wal waraku, dan kertas itu khafifun, ringan. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu rumah, qaribun dekat, wal masjidu ba'idun jauh. Tadi terlempar keluar ini. Al-kursiyu maksurun ya, kursi itu rusak. Jangan sampai ya kursinya rusak ya, nggak bisa didudukin. Harus diperbaiki atau harus diganti kursi. Al-ma'u baridun, air itu hangat. Kalau panas apa? Harun. Al-labanu harun, susu itu hangat atau panas. Jadi al-ma'u baridun, dingin.
Al-labanu harun, hangat atau panas. Diulang ya teman-teman pemerhati bahasa Arab yang cinta bahasa Arab, bahwa kosakata ada alif lam di sini yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi setiap yang alif lam dalam isim di dalam kalimat itu adalah tertentu. Seperti yang disebut ma'rifah ya, isim ma'rifah. Isim yang sudah diketahui melalui adanya alif lam. Dan sifatnya tidak boleh dikasih alif lam. Sifat apa saja yang kita pelajari hari ini, yaitu 1. Maksurun, rusak. 2. Maftuhun, terbuka. Kemudian jalisun, duduk. Jalisun, berdiri, maaf. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun, apa ini? Duduk ya. Jalis, duduk di majelis taklim, duduk. Ingatnya majelis taklim, jalisun, duduk. Wal mudarisu waqifun, dan guru itu berdiri. Waqifun, berdiri. Al-kitabu jadidun. Jadidun adalah artinya lama, dan kodimun artinya baru. Kemudian sogirun artinya kecil, kabirun artinya besar. Kemudian maksurun artinya rusak. Kemudian mindilun wasikun artinya kotor. Baridun dikaitkan dengan air, dingin. Kemudian al-qomaru jamilun, cantik atau bagus atau indah. Bulan itu indah. Al-baitu qoribun, qorib dekat. Akrob ya, atau qarib kerabat, dekat. Jadi yang terkait dengan keluarga yang terdekat. Qoribun itu artinya dekat. Ba'idun artinya jauh. Saqilun artinya berat. Khafifun artinya ringan. Harun pakai tasdid ya, jadi harun artinya adalah panas atau hangat susu. Al-qamisu nazifun, bersih, nazifun. Insyaallah pelajaran hari ini kita sudahi mengenai pelajaran zalika dan mazalika, mahaza, ahaza, dan azalika. Kemudian kata sifat. Semoga pelajaran ini berharga dan bernilai, bermanfaat, terutama buat saya pribadi, sehingga bisa belajar bahasa Arab dengan lebih fasih lagi dan lebih sempurna. Ada revisi sebentar, ada kesalahan. Jadidun baru ya, qadimun lama. Jadi saya ingat lagi bahwa harus ada perubahan arti yang diperbaiki di sini. Jadidun artinya baru, qadimun artinya lama. Itu saja yang perlu diperbaiki. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Jadi sebaik-baiknya belajar adalah kita belajar untuk diri kita sendiri, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang mengajarkan kembali apa yang sudah dipelajari walaupun sedikit. Terima kasih, semoga bertemu kembali nanti dalam video rekaman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.